Indonesia. Kalau dari WHO kita sebenarnya ada 2 formula atau 2 cara. Itu bedanya itu di bagian etanolnya. Kalau di WHO kita bisa pilih mau yang etanol atau isopropil alkohol namanya. Jadi apa? Itu sejenis sih, cuma bedanya adalah daya bunuhnya. Daya pembunuhnya itu efektivitasnya sebenarnya sama-sama hebat ya. Cuma bedanya kalau yang etanol kita bisa untuk virus, efektivitasnya untuk virus itu lebih baik dibandingkan dengan isopropil alkoholnya. Isopropil itu berarti untuk kuman atau untuk bakterinya, mikroba. Ya, jadi itu bisa untuk virus cuma nggak efektif seperti itu. Jadi kalau mau yang lebih efektif kalau spesifik untuk virus corona gitu ya, mungkin lebih baik memilih etanol. Nah, persenannya nih, ada yang mengatakan 70% oke, 90%, tapi yang Mbak Raka bawa 96%. 96%. Karena kenapa? Karena sediaan yang bagus, hasilnya nanti yang bagus itu di atas 60%. Setelah dihitung-hitung, kalau kita campur yang 96% itu kadarnya 80% nanti di hand sanitizer. Jadi kalau di bawah, karena kan sudah dicampur dengan larutan-larutan yang lain. Kalau oke deh, boleh dijelasin nggak Mbak ini tuh sebenarnya apa aja? Kenapa harus ada 4 ini dalam pembuatan hand sanitizer? Sambil nyampur atau nggak usah, kita jelasin dulu. Jelasin dulu aja ya, oke. Kita di sini ada 4. Jadi yang pertama itu ada etanol seperti yang tadi, ini zat aktifnya. Jadi ini bahan aktif yang harus paling penting. Fungsinya untuk membunuh mikroorganisme, virus yang lain tambahan berarti. Yang lain itu tambahan. Kalau tambahannya ada 3 di sini, ada gliserin atau gliserol, ada H2O2 atau yang biasa kalau teman-teman ambil itu biasanya perhidrol. Kalau di apotek pembersih luka juga bisa, untuk kuman di telinga juga bisa. Jadi kalau kita ke toko kimia terus bilang perhidrol ada? Maksudnya ini semua bahannya mudah kita jangkau kan? Bisa kita beli? Mudah dijangkau. Lalu yang gliser udah ya, tapi tapi dikit banget. Itu dikit banget. Oh ini ada ya? Bisa dia itu kayak emoliennya. Jadi agar mudah diaplikasikan di tangan. Berapa persen ini berarti ya? Kalau persentasenya kita yang H2O2 ini sekitar 1-2%, karena fungsinya dia nanti di larutan ini adalah antiseptik untuk larutannya. Kayak antimikroba. Karena kita ada bahan Aquades ya, seperti pelarutnya. Dimana dia itu mudah banget sebagai tempat hidupnya si mikroba kayak gitu. Jadi dibunuh lah dengan H2O2 ini. Agar lebih lama tahannya, bukan dibunuh sih, tapi agar lebih lama tahannya gitu. Awam ya bahasanya. Nah, sebentar. Ini kan saya lihat ini agak berbentuk kayak gel. Gel, iya memang paling. Hand sanitizer sendiri kan ada yang cair seperti ini, ada yang agak kental seperti gel. Itu bedanya seperti apa sih? Mungkin itu di formulasinya, di bahan-bahannya. Karena kalau yang sekarang sebenarnya sama aja. Oh, nggak mengurangi tingkat itunya ya? Tergantung alkoholnya yang dicampur ke sana yang mana. Tapi biasanya alkohol yang spray itu kandungan alkoholnya lebih tinggi karena dia lebih cair yang spray. Sementara yang gel itu bahan emoliennya yang lebih tinggi. Ininya? Jadi iya, emoliennya ya yang lebih tinggi. Tapi berarti mempengaruhi nggak sih? Kalau dia kandungan alkoholnya 60%, di sana masih bisa. Masih bisa dipakai. Jadi di atas 60% itu tadi ya? Di atas 60%. Tapi jangan 100% ya? Oke, jadi kalau sesuai standar WHO, sesuai standar WHO ini adalah 4 ini berarti ya? Iya, sesuai standar WHO. Dan kita ambilnya BPOM. Oke, berarti kalau tambahan-tambahan lain seperti kita sering lihat orang-orang bikin dengan aloe vera atau essential oil, itu sebenarnya bisa juga. Cuma kita, kalau biasanya bahan alam ya, bahan alam itu stabilitasnya kita belum tahu seperti apa setelah dicampur ke bahan-bahan ini. Jadi kalau yang ini mungkin tahannya nanti 6 bulan, 7 bulan. Sementara kalau yang dengan bahan alam kita harus teliti lagi berapa lama. Lebih cepat kemungkinan. Iya, kemungkinan pasti lebih cepat karena stabilitas bahan alam itu dibandingkan bahan-bahan seperti ini lebih cepat. Tapi mungkin orang menggunakan itu biar lembut aja ya. Bisa. Itu bisa, apalagi kalau kemarin mungkin ada beberapa video itu kan gimana buatnya dengan aloe vera, gel dan lain sebagainya. Itu cuma alkohol plus aloe vera saja atau alkohol plus sesuatu ini saja kayak gitu kan. Itu sebenarnya bisa karena kandungan alkoholnya masih ada. Cuma alkoholnya itu nanti kemungkinan untuk dia cepat terkontaminasi atau dia cepat ada mikrobanya itu lebih tinggi karena kita nggak tahu gel yang digunakan itu ada kandungan airnya atau tidak seperti itu. Jadi selama itu mungkin digunakan dalam waktu dekat, maksudnya seminggu langsung habis. Itu bisa banget. Apalagi kalau sekarang kan kondisinya seperti ini ya, kita kesusahan bahan. Kalau ngomongin dulu ini gampang banget mungkin dicari di apotek kayak gampang gitu ya. Nyari yang kemarin? Agak susah nyarinya. Jadi kalau teman-teman pasti di rumah itu juga kesulitan nyarinya ya, boleh sih dengan alkohol plus itu aja aloe vera. Cuma kalau bisa ditambahkan dengan
ini. Tapi nggak standar WHO. Karena Ntar malah ada efeknya nggak sih kalau misalkan cuma pakai 2 ini? bahannya aman, jadi efeknya mungkin nggak akan sebagus ini, cuma dia nggak akan membahayakan. Oke, jadi nggak akan 2 ini minimal. Ya, 2 ini karena ini ini ya. kan untuk pengawetnya. 2 ini ya, jadi etanol di atas 60% dan juga H2O2. Ini yang paling dasar banget kalau kalian sulit untuk menemukan gliserol ataupun aqueous gitu ya. Bener. Oh, aqueous ini bukan air putih biasa gitu nggak? Bukan, air putih biasa juga bisa, tapi dia harus dihangatkan dulu terus ditunggu sampai dingin. Berapa suhu hangatnya? Oh ya, sampai air mendidih biasa. Oh wow. 100 Oh, derajat gitu. Celcius. Ada yang nanya, pakai NaCl bisa? NaCl untuk apanya ini? NaCl. Untuk apanya maksudnya? Untuk Ganti pelarutnya? Aquades. Oh, nggak bisa, karena di Bisa sini dia itu nggak digunakan, maksudnya nggak berfungsi apa, dia itu sebagai pelarut saja. Oh, oke. Jadi ini mau melarutkan bahan-bahan yang lain ya. Sebelum kita coba untuk bikinnya, tapi di beberapa video tuh Mbak ya, aku juga ngeliat ada yang dia pakai kayak pewangi gitu ya, untuk ada bawaan itu gitu. sendiri essence-nya harus ada syaratnya nggak, essence seperti apa? Standarnya mungkin. Standarnya. Kalau standarnya itu ada sih sebenarnya, kalau pelarut esen itu kan sebenarnya hanya alkohol yang diperbolehkan. Jangan sampai kita membeli parfum dan lain sebagainya itu pelarutnya metanol. Oke. Iya, karena metanol itu kalau masuk ke dalam tubuh dia gampang banget ya masuk ke kulit, terus masuk ke dalam tubuh, itu bisa membahayakan saraf kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke. Jangan mau wangi terus dicampur parfum. Iya, gitu kan. benar. Ya kalau bisa memang nggak usah wangi gitu, kan kita Iya, cuma nggak usah. bersihin benar. tangan. Makanya itu sangat harus hati-hati ya kalau memang mau membuat hand sanitizer di rumah, benar-benar harus diperhatikan zatnya dan juga alat-alatnya ini gampang saja. banget. Ya, alatnya cuma ini. Kalau Berarti apa ya ini ya? Ini sebenarnya bahannya sudah ditimbang, jadi nggak usah nimbang lagi. Yang susah di sini mungkin teman-teman nanti di rumah adalah menimbangnya. Karena kenapa kita 1-2% dari jumlah larutan yang akan kita buat itu adalah hidrogen peroksida, 1-2% antimikrobanya ya. Nah, nanti teman-teman pasti susah banget mau pakai sendok berapa mili gitu kan. Nah, itu sebaiknya pakai pipet tetes yang ada di punya baby boleh, punya kalau ada serum kita yang ada tetes-tetes, nah itu juga boleh, tapi harus ada yang ukurannya. Timbangannya khusus ya? Kalau timbangannya sebenarnya nggak khusus. Kalau timbangan kue pernah lihat kan yang ada digital itu bisa. Itu tapi ditaruh dulu gelas. Mungkin gelas yang kalau nggak ada gelas yang besar banget, gelas yang kecil diteres sampai 0. Kalau ini ada penggantinya nggak? Ada beker gelas juga bisa, itu pakai baby. Botol bayi yang ada 10 ukurannya ya? Iya. Kalau mau buat larutannya tergantung mau 1000 mili boleh atau 1 liter. Kalau sekarang kita buatnya hanya 100 mili. Oke, jadi yang di rumah mungkin ketika punya botol baby bisa disiapkan ya. Terus ini penggantinya apa nih kalau untuk pengaduknya? Iya, pengaduknya bebas. Bebas, sendok juga bisa? Ini juga bisa dibeli di bahan kimia, alat toko kimia ya? gitu. Oke. Ini Atau Anda sudah membeli, bisa langsung dipersiapkan. Dan sarung tangan ya? Iya. Sarung tangan untuk segera membuat. Karena usai jeda kita akan langsung mencoba untuk membuat hand sanitizer sendiri. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami segera kembali. Jadi ini